Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Mustafa Aziz dari kelas 3A Prodi PGSD Penjas dengan NIM 2002847. Di sini saya ingin memberikan tanggapan tentang presentasi yang dilakukan oleh teman saya kelompok 1 yang berjumlah 4 orang, yaitu Mega Fiona Patricia, Ibnu Alif Bobazir, Novel Putra Ramadan, dan Reski Purnama Putra. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau ulasan yang tentang mereka jelaskan kemarin. Yang pertama itu adalah pertumbuhan perkembangan gerak. Pertumbuhan adalah suatu hal yang dapat dilihat atau juga dapat disebut sebagai pertumbuhan itu hal yang kualitatif, yang hitungannya perubahan itu dapat dilihat, ya seperti contohnya pertumbuhan badan, pertumbuhan berat badan, tinggi badan, lebar kaki, panjang kaki, itu semua dapat dilihat secara nyata. Makanya pertumbuhan itu disebut kualitatif ataupun dapat dilihat. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan itu adalah suatu hal yang dapat disebut juga dengan kuantitatif. Kenapa dapat disebut juga dengan kuantitatif? Karena perkembangan tidak dapat dilihat secara langsung ataupun tidak terlihat secara perubahannya. Contohnya yaitu pemikiran kita, terus cara berpikir, emosional, kreativitas, ataupun hal yang lainnya. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan ataupun atensi, persepsi, dan cara berpikir. Perkembangan kognitif memiliki dua tahapan, yang pertama adalah sensori motor dan yang kedua praoperasional. Sensori motor dilakukan pada saat lahir dan sampai berumur 2 tahun. Di sini yaitu tahapan sudah mengetahui melalui panca indera dan gerak motorik refleks. Pada tahap ini memiliki sifat egosentrisme. Yang kedua ada sifat perkembangan praoperasional, yaitu yang dilaksanakan pada umur 2-7 tahun, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama yang itu sebagai simbolis, yaitu perkembangan kecakapan bahasa dan bicara melalui mempunyai sikap bermain. Yang kedua yaitu ada rasa sifat ingin tahu yang sangat besar. Makanya ketika anak kecil umur segini, mereka pada ingin tahu tentang apa hal sesuatu. Jika ada seseorang yang sedang melakukan ini, pasti mereka biasanya mendekat dan ingin tahu tentang apa yang dikerjakan. Nah, disitulah disebutnya anak berusia segini memiliki sifat rasa ingin tahu. Selanjutnya ada teori-teori perkembangan, yaitu yang pertama nativisme, yang kedua empirisme, yang ketiga teori nativisme dan empirisme konvergens, yang keempat ada teori fisika dinamika, yang kelima ada teori interaksionisme. Yang pertama teori nativisme, yaitu teori ini berasal dari kata natus yang berarti pembawaan, di mana teori ini mengatakan anak membawa kemauan atau pengetahuan, potensi ataupun sejak lahir, melainkan pengaruh dan lingkungan. Membawa kemampuan atau potensi dasar sejak lahir. Yang kedua ada teori empirisme. Teori ini teori lingkungan. Teori ini bertolak belakang dengan nativisme, mengatakan bahwa anak tidak membawa kemampuan atau potensi sejak lahir. Yang ketiga teori nativisme dan empirisme konvergen, yaitu teori yang menggabungkan antara teori nativisme dan teori empirisme konvergens. Pendekaran nativisme di mana anak sudah membawa bakat sejak lahir dan berada dalam lingkungan yang mendukung untuk
mengembangkan bakat tersebut. Jadi konvergensi itu yaitu suatu persatuan dari teori nativisme dan empirisme. Karena apa? Karena nativisme memberitahunya sejak lahir sudah membawa kemampuan, dan empirisme memberitahunya yaitu perkembangan dari lingkungan. Jadi di konvergensi itu disatukan nativisme dan empirisme jadi suatu hal yang nativisme hitungannya pertama udah emang ada pemikirannya, dan yang konvergen itu yang satunya empirisme itu kelanjutannya dari nativisme. Yang keempat ada teori psikodinamika. Teori ini menjelaskan mengenai hakikat perkembangan kepribadian dan anak juga sudah dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi pada teori ini, psikodinamika ini, jadi si anak kecil itu udah mengetahui gimana cara menyelesaikan masalahnya, walaupun ya dengan cara sedikit, tapi mereka sudah berkembang kepribadiannya menjadi lebih baik untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Yang kelima, teori interaksionisme. Teori interaksionisme juga sesuai namanya, yaitu interaksionisme yang memiliki tingkat perkembangan kognitif dimulai dari masa bayi, masa anak awal, tingkat operasional kognitif, dan konkret operasional formal. Jadi pada teori interaksionisme ini memberitahukan bahwa si anak kecil ini bisa dapat berinteraksi sejak dari awal lahir sampai selanjutnya dan seterusnya. Ya, dan pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak kembali ke bentuk semula. Jadi perkembangan itu ya bentuknya reversibel, dapat kembali ke bentuk awal, dapat menurun. Jadi kalau pertumbuhan tidak dapat kembali semula, yang tadinya dari kecil ke besar terus balik lagi ke kecil lagi, nggak bisa. Tapi kalau perkembangan itu bersifatnya reversibel. Jadi dia walaupun udah berkembang juga bisa dia menjadi kecil kembali, jadi bentuk awal ataupun yang disebut dapat menurun. Cukup tanggapan dari saya sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.